Rata-rata saldo tabungan segmen di bawah 100 juta turun sejak 2018. Apa saja pemicunya sehingga turun terus? Apakah LPS melihat sebagai fenomena makan tabungan? Ini pertanyaannya sangat menjurus nih Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini kesimpulan atau pertanyaan ya. Kalau pertanyaan saya jawab dari data yang sudah kami kumpulkan. Kami kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami memantau bersama dengan OJK dan BI juga Kementerian Keuangan 696 juta rekening. Tapi data kami mengatakan bahwa seluruh lapisan secara agregat simpanan itu tumbuh tahunan ya. Jadi ini agregat bukan individu. Tentu individu ada yang menggunakan tabungan, ada yang menambah surplus, ada yang mengalami kekurangan tabungan, ada yang mengalami surplus tabungan atau kelebihan tabungan. Secara agregat sekali lagi kami tidak mempublikasikan data individual karena itu untuk keperluan internal. Namun sekali lagi saya menyampaikan bahwa secara agregat simpanan sampai dengan 100 juta tumbuh 5,16, yang di bawah 5 juta tumbuh 7,36, semua juga tumbuh, tadi sudah sampaikan, bahkan yang di atas 5 miliar juga tumbuh 15,4. Dari LPS ada 3 update yang perlu kami sampaikan. Pertama mengenai kinerja dari simpanan bank, yang kedua adalah tingkat bunga penjaminan dan suku bunga penjaminan pasar, yang ketiga adalah resolusi bank. Perlu kami sampaikan bahwa kinerja dari pertumbuhan simpanan masih terjaga untuk seluruh kelompok simpanan atau tiring. Per Juni pertumbuhan tahunan simpanan lintas kelompok tiring tumbuh sekitar 0,78 sampai 15,44, tergantung pada tiring mana yang nanti akan dilihat satu persatu. Hal ini tentu memberikan satu indikasi bahwa secara rata agregat kemampuan menabung di kelompok tersebut atau di semua kelompok masih terjaga lintas waktu. Kinerja untuk simpanan dalam nominal di bawah 100 juta yang merupakan mayoritas dari dominasi simpanan milik perorangan itu tumbuh sekitar 5,16% tahunan atau year on year. Data yang lebih granular untuk simpanan perorangan atau rumah tangga dengan tiring di bawah 5 juta dan tiring antara 5 sampai 10 juta menunjukkan pertumbuhan yang masing-masing 7,36% dan 10,01%. Nasabah dengan saldo simpanan antara 100 sampai 200 juta meningkat 4,2%, 200 sampai 500 juta meningkat 3,07%. Sementara untuk yang 500 juta sampai 1 miliar meningkat 2,32, 1 sampai 2 miliar 2,67, 2 sampai 5 miliar adalah 0,78. Sementara nasabah di atas 5 miliar meningkat 15,44%, didominasi oleh saldo dana dari korporasi. Perkembangan jumlah penduduk yang belum memiliki rekening di Indonesia kami pantau sekarang berkisar antara 46,5 juta untuk seluruh kelompok usia. Untuk yang usia produktif yaitu antara 15 sampai 70 tahun jumlahnya adalah 15,3 juta dan diproyeksikan akan menurun menjadi 13,5 juta di tahun 2026. Yang kedua, LPS terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan program penjaminan simpanan dan nanti pada akhirnya adalah resolusi bank yang efektif. Pertama untuk TPP kami menyampaikan bahwa LPS mempertahankan TPP sebesar 3,75 untuk simpanan rupiah bank umum, 2% untuk simpanan falas dan 6,25 untuk simpanan di BPR. Cakupan jumlah rekening yang dijamin di atas 90%. Jumlah rekeningnya yang dijamin penuh sampai dengan 2 miliar setara dengan 696 juta rekening. Sementara untuk BPR-BPRS setara dengan 15,5 juta rekening. Pantauan hingga Juni menunjukkan bahwa proporsi simpanan bank umum yang mendapatkan suku bunga TP, suku bunga di atas tingkat bunga penjaminan mencapai 34% dari total simpanan. Secara umum simpanan golongan korporasi mencatat proporsi terbesar yaitu 51%. Sementara untuk pemerintah sekitar 22%. Yang terakhir, yang ketiga, dari sisi resolusi bank sepanjang semester 1 LPS telah menyelesaikan likuidasi atas 7 BPR-BPRS dan 18
PPR-PPRS lainnya yang masih dalam proses likuidasi. Dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 21 bulan. Atas PPR-PPRS yang diresolusi dan likuidasi oleh LPS, mayoritas disebabkan oleh lemahnya tata kelola, persengketaan internal, dan pelanggaran ketentuan perbankan. Yang pertama, pertanyaan mengenai jumlah PPR yang dicabut izin usahanya dan berapa jumlah hingga kini dan bagaimana proses pembayarannya. Jumlah PPR yang sedang dalam proses likuidasi per Juni ini ada 18 ya, 18 PPR PPRS dari 18 tersebut, termasuk 8 PPR yang cabut izin usaha selama semester 1. Kalau sampai akhir Juli, jumlah PPR yang sudah dicabut izin usahanya adalah 10 PPR. Nah, penanganan dari proses pembayaran sekarang alhamdulillah lebih cepat, 70% dari rekening sudah dibayarkan dalam 5 hari cabut izin usaha. Yang kedua, Alfitria Tempo, mana ada? Oh tadi yang titipan tadi. Rata-rata saldo tabungan segmen di bawah 100 juta turun sejak 2018. Apa saja pemicunya sehingga turun terus? Apakah LPS melihat sebagai fenomena makan tabungan? Ini pertanyaannya sangat menjurus nih Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini kesimpulan atau pertanyaan ya? Kalau pertanyaan saya jawab dari data yang sudah kami kumpulkan. Kami kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami memantau bersama dengan OJK dan BI juga Kementerian Keuangan 696 juta rekening. Jadi kami melihat satu persatu rekeningnya meskipun itu bukan merupakan domain publik. Tapi perlu kami sampaikan, jadi supaya datanya sama dan kita menggunakan data yang resmi. Kalau secara agregat tadi sudah kami sampaikan yang di bawah 100 juta itu tumbuh 5,16%. Itu tahunan ya, saya tidak kembali ke 2018. Kemudian untuk yang di bawah 5 juta itu juga tumbuh. Jadi kita bicara tahunan aja ya, nggak usah ke belakang terlalu jauh, 7,36. Dan itu terus di semua segmen meningkat, bahkan yang di atas 5 miliar itu juga yang merupakan pendorong dari utama dari DPK tumbuh 15,44 tahunan ya, persen tahunan. Kemudian yang ketiga berikutnya ini Surya, mana Surya ada? Oh, Surya menanyakan mengenai Mandiri Saving Index terkontraksi. Mandiri Index terkontraksi, maksudnya apa ini? Simpanannya yang terkontraksi 5,7%, indeks pinjaman naik 24%. Apa data LPS sama? Wah, ini mempertanyakan data LPS. Apa dampak konsumsi yang didorong dari makan tabungan dan pinjaman? Ini kok sama pertanyaannya. Saya sudah meroleh juga ini kajian dari Mandiri Saving ini, Bu Desti dari Mandiri Security dulu ya, Bank Mandiri. Jadi Mandiri Saving Index itu kalau tadi saya lihat itu menggunakan PCR ya, PCR tahun kapan? Januari ya? Januari 22. Jadi dia menghitung, sekarang dihitung dengan basis Januari 2022. Jadi ini bukan perkembangan tabungan yang tadi saya sampaikan. Jadi dia menggunakan basis indeks. Pertanyaannya apakah datanya sama? Seharusnya sama. Kalau kita menggunakan seluruh rekening yang ada, jumlahnya 690. Nah, saya nggak tahu Mandiri menggunakan apa ya, tapi data kami mengatakan bahwa seluruh lapisan secara agregat simpanan itu tumbuh tahunan ya. Jadi ini agregat bukan individu. Tentu individu ada yang menggunakan tabungan, ada yang menambah surplus, ada yang mengalami kekurangan tabungan, ada yang mengalami surplus tabungan atau kelebihan tabungan. Secara agregat sekali lagi kami tidak mempublikasikan data individual karena itu untuk keperluan internal. Namun sekali lagi saya menyampaikan bahwa secara agregat simpanan sampai dengan 100 juta tumbuh 5,16, yang di bawah 5 juta tumbuh 7,36, semua juga tumbuh, tadi sudah sampaikan, bahkan yang di atas 5 miliar juga tumbuh 15,4.
Nah, kira-kira begitu ya. Untuk yang dampak konsumsi kami tidak melakukan kajian, kami memantau saja perkembangan dari tabungan secara individual dan secara agregat. Yang kami sampaikan adalah pertumbuhan tabungan secara agregat, baik itu yang simpanan yang kecil di bawah bukan kecil lah, tabungan di bawah 5 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan yang berada di atas 5 miliar itu masih menunjukkan pertumbuhan. Demikian Pak Menteri.